without you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ihsan Fikri dari jurusan Teknik Informatika UIN Riau. Kali ini kita akan membahas mengenai uji Kolmogorov-Smirnov dan uji T. Untuk datanya saya mengambil dari web https://corona.sumberprof.go.id. Ini saya mengambil situasi virus corona pada Provinsi Sumatera Barat. Data yang saya ambil yaitu kasus sembuh dan meninggal pada kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Langsung kita masuk ke Excel-nya. Baik, di sini sudah saya salin datanya, yaitu ini yang sembuh dan ini yang meninggal. Yang sembuh itu disimbolkan dengan X, sementara yang meninggal disimbolkan dengan Y. Baik, langsung kita masuk ke uji KS data. Baik, di sini sudah tertera pada Microsoft Excel itu data sembuh dan ini F kumulatifnya. Baik, langsung kita mencari rata-rata terlebih dahulu. Rumus sama dengan average, lalu sorot data pertama sampai data terakhir, lalu enter. Selanjutnya kita mencari standar deviasi dengan rumus stdef, sorot juga datanya, lalu enter. Selanjutnya kita akan mencari fs-nya. Dengan rumus sama dengan data kumulatif pertama dibagi dengan data terakhir. Nah, jangan lupa ini kita dolarkan, lalu enter. Selanjutnya kita tarik sampai ke data terakhir, ya, dan dapatkan hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari ZI-nya. Rumusnya yaitu sama dengan data X pertama, ya, dikurung dulu, data X pertama dikurang rata-rata, lalu kita ikat dengan dolar. Nah, selanjutnya tutup kurung, lalu dibagi standar deviasi, ya, diikat juga dengan dolar, lalu enter. Selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah sampai ke data terakhir. Ya, selanjutnya kita cari FTZI-nya. Itu sama dengan nombis, ya, ini, lalu ya, rumusnya sama dengan nombis kurung, lalu datanya, lalu tutup kurung, enter. Selanjutnya kita tarik saja ke bawah. Oke, kita dapatkan hasilnya. Selanjutnya cari fs dikurang ft dengan rumus sama dengan fs dikurang dengan ft, enter. Selanjutnya kita tarik lagi, ada data terakhir, itu data ke 19. Sudah dapatkan hasilnya.
Selanjutnya kita mencari D hitungnya itu dengan rumus max sorot data pertama sampai data terakhir lalu enter. Baik, di sini sudah dapatkan hasil D hitungnya itu 0,34981593. Selanjutnya untuk K-tabel ini didapatkan dari tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Itu data ke-19 dikurang satu data itu menjadi data ke-18. 19 dikurang 1 itu 18, jadi tabel nilainya itu di data nomor yang ke-18 yaitu pada alfa sama dengan 0,05, yaitu 0,309. Ini 0,309. Selanjutnya kita ke hipotesis, yaitu H0 sama dengan data berdistribusi normal, sementara H1 data tidak berdistribusi normal. Daerah keputusannya yaitu data berdistribusi normal jika dihitung kecil dari K-tabel. Jadi kesimpulannya adalah kita masukkan nilai D-nya dulu. D ini dihitung ya, 0,34981593. Lalu K ini K-tabel yaitu 0,309. Ya, maka didapatkan bahwa nilai D hitung itu besar dari K-tabel. Ini besar dari K-tabel. Jadi kesimpulannya, maka H0 itu ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya kita masuk ke uji signifikansi. Itu kita langsung saja masuk ke X dikurang Y atau D dengan X dikurang Y. Enter. Lalu kita tarik ke bawah hingga ke data terakhir. Langsung dapatkan hasilnya. Selanjutnya kita cari rata-ratanya itu average sorot data pertama sampai data terakhir lalu enter. Selanjutnya kita mencari data XD itu dengan rumus sama dengan data D dikurang dengan rata-rata. Untuk rata-rata ini kita ikat dengan dolar lalu enter. Selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah hingga ke data terakhir. Ya, sini sudah didapatkan hasil untuk XD. Selanjutnya kita menjumlahkan data XD-nya yaitu dengan sum sorot data pertama sampai data terakhir lalu enter. Ya, sudah didapat hasilnya. Selanjutnya kita mencari XD kuadrat. Rumus sama dengan XD data pertama kita kuadratkan lalu enter. Nah, selanjutnya kita tarik hingga ke bawah, lalu kita mencari jumlah dari XD kuadrat sama dengan sum sorot data pertama hingga data terakhir lalu enter. Selanjutnya kita ke hipotesis. H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah, dan H1-nya itu terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum
dan sesudah. Ini untuk rumus T hitungnya. Langsung kita masuk ke T hitung dengan rumus sama dengan hasil sama dengan ND atau rata-rata, lalu dibagi SQRT, buka kurung, hasil jumlah dari XD kuadrat, lalu dibagi buka kurung, jumlah datanya itu 19 dikali buka kurung 19 dikurang 1, lalu tutup kurung. Baik, di sini sudah didapatkan hasil dari T hitungnya. Untuk T tabel ini didapatkan dari data tabel T, itu dengan 19 dikurang 1 itu 18, jadi kita ambil data ke-18 pada 0,025 0,050 ini. Lalu kita copy dan paste pada tabel. Baik, selanjutnya untuk kriteria. Yang pertama itu terima H0 apabila T hitung kecil dari T tabel, dan terima H1 apabila T hitungnya besar dari T tabel. Jadi kesimpulannya yaitu karena T hitung kita lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya itu diterima dan H1-nya itu ditolak. Ya, di sini sudah saya bikin kesimpulannya, terima H0 dan tolak H1. Baik, selanjutnya kita mencari secara otomatis di sini pada menu data, lalu klik data analisis, lalu kita cari t-test paired to sample for means, lalu kita klik, kita OK. Selanjutnya kita menginputkan data variabel pertama yaitu data X. Kita sorot semuanya. Oke, lalu variabel keduanya itu data Y. Selanjutnya kita klik OK. Dan di sini sudah muncul hasilnya. Lalu kita copy data yang kita dapat dan kita pastekan pada sheet uji signifikansi. Oke. Di sini kita sudah dapat hasilnya, yaitu untuk T hitungnya itu berada pada T start, yaitu 1,30303. Ya, di sini sudah sama hasilnya. Ini kita beri warna dulu supaya lebih jelas. Dan untuk T tabelnya ini berada pada T critical 2, itu 2,10092. Baik, selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Itu sini ada dua variabel, itu sembuh dan meninggal. Ini untuk data COVID-19 ya. Pada data view-nya ini untuk datanya sudah saya kopikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke variabel view. Untuk variabel view-nya itu di sini namanya sembuh dan meninggal. Untuk tipenya numerik. Ya. Untuk width-nya ini bisa diganti pada numerik ini. Itu width-nya 2, nolnya
desimal plusnya 2. Lalu oke. Untuk labelnya ini diketik juga sembuh dan meninggal. Oke. Selanjutnya value-nya 0, missing-nya 0, kolomnya 8, linknya right atau kanan, itu measure-nya scale dan role-nya input. Selanjutnya kita kembali ke data view. Selanjutnya kita akan mencari secara otomatis dari data ini, yaitu kita klik menu analyze ke non parametric test, ambil legacy dialog, lalu klik one sample KS. Di sini ada dua data, yaitu data sembuh dan meninggal. Untuk kita mengujinya yaitu klik data sembuh, lalu klik tombol ini ya, lalu oke. Untuk hasilnya langsung muncul di hasil outputnya untuk one sample Kolmogorov Smirnov. Kita balik lagi ke data view-nya. Selanjutnya kita akan mencari lagi hasil dari data yang pasien yang meninggal. Untuk kita klik ini, klik tombol ini, lalu oke. Di sini sudah muncul juga untuk hasilnya. Selanjutnya kita akan uji kedua data tersebut, itu data sembuh dan data meninggal. Klik analyze, lalu compare means, lalu klik paired sample test. Ya, kita pindahkan dulu data sembuh ke kanan ya, lalu data meninggal kita pindahkan juga, lalu kita oke. Ya, di sini sudah dapat hasilnya. Untuk paired sampel statiknya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.